Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, burung-burung berkicau dengan riang, pasar ramai dengan pedagang yang berteriak menawarkan dagangan mereka, dan anak-anak berlarian sambil tertawa. Namun suasana istana sama sekali berbeda. Di dalam istana yang megah, Raja Harun al-Rashid mendadak jatuh sakit. "Wahai tabib, wahai dukun, wahai siapa saja yang bisa menyembuhkan," teriak salah seorang pelayan. Tabib kerajaan datang berbondong-bondong membawa ramuan herbal, minyak gosok, hingga jampi-jampi aneh. Namun, Raja tetap berbaring lemah di atas dipan emasnya. "Pusingku tidak hilang. Badanku lemas. Kepalaku seperti dipukul palu. Apakah aku akan mati muda?" keluh sang raja sambil merengek. Semua menteri panik. Menteri Keuangan berkata, "Kalau Baginda wafat, siapa yang akan mengurus pajak?" Menteri Pertahanan menimpali, "Kalau Baginda wafat, siapa yang akan memimpin pasukan?" Menteri Pangan ikut menambahkan, "Kalau Baginda wafat, siapa yang akan makan lebih dulu sebelum rakyat?" Suasana pun kacau. Kabar sakitnya raja sampai ke telinga Abu Nawas. Seperti biasa, otak jenaka nan liciknya langsung bekerja. Raja sakit, tabib tak bisa menyembuhkan. Ini kesempatan emas. Aku akan menjual sesuatu yang lebih ajaib daripada semua tabib kerajaan, gumam Abu Nawas sambil tersenyum penuh rencana. Ia berjalan ke sungai Tigris, mengambil air dengan kendi tanah liat, lalu mengikatnya dengan kain sederhana. "Mulai hari ini, aku akan menjual air penyembuh ajaib Abu Nawas. Air ini bukan air sembarangan. Air ini bisa menyembuhkan penyakit raja, penyakit rakyat, bahkan penyakit hati," serunya keras di pasar. Orang-orang yang mengenal Abu Nawas langsung tertawa. "Air sungai disulap jadi obat? Hahaha, hanya Abu Nawas yang berani menjual air." Namun sebagian orang penasaran. "Benarkah air itu bisa menyembuhkan?" tanya seorang wanita. "Tentu saja," jawab Abu Nawas mantap. "Kalau kau percaya, ia akan menyembuhkan. Kalau kau tidak percaya, ya penyakitmu tetap ada. Jadi yang salah bukan airnya, tapi hatimu yang penuh keraguan." Orang-orang pun mulai membeli air tersebut. Harga yang dipasang Abu Nawas tidak main-main. Ia menjual setetes air seharga 1 dirham. Tak lama kemudian, kabar itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. "Apa? Ada rakyat yang berani menjual obat untuk menyembuhkan aku? Siapa dia?" "Namanya Abu Nawas, Baginda," jawab salah satu pengawal. Mendengar nama itu, Raja langsung bangkit dari ranjang meski masih pusing. "Abu Nawas lagi. Selalu dia yang bikin ulah. Tangkap dia dan bawa ke istana sekarang juga." Abu Nawas digiring ke hadapan Raja. Dengan wajah tetap tenang dan senyum lebar, ia membawa kendi berisi air sungai. "Wahai Raja, aku datang membawa air penyembuh ajaib. Air ini akan menyembuhkan segala penyakit Baginda, termasuk sakit kepala, sakit perut, bahkan sakit hati karena terlalu banyak memikirkan politik kerajaan." Semua menteri menahan tawa. Bagaimana mungkin air sungai dianggap bisa menyembuhkan Raja? "Abu Nawas," bentak Raja, "apakah kau menganggap aku bodoh? Bagaimana mungkin air biasa bisa menyembuhkan penyakitku?" "Baginda," jawab Abu Nawas bijak, "seringkali yang membuat seseorang sakit bukanlah kurangnya obat, tetapi terlalu banyak beban pikiran. Air ini hanyalah pengingat bahwa kesembuhan datang dari hati yang percaya, bukan dari ramuan mahal. Cobalah, dan Baginda akan sembuh." Raja menatapnya dengan curiga, tetapi karena sudah putus asa, ia pun meneguk seteguk air itu. Ajaibnya, beberapa saat kemudian Raja merasa lebih ringan. Sakit kepalanya berkurang, rasa lelahnya menghilang. "Astagfirullah, sungguh ini luar biasa," seru Raja.
Menteri-menteri kaget. Apakah benar air itu mujarab? Abu Nawas tersenyum penuh arti. Tentu saja. Kesembuhan sejati datang dari keyakinan dan keikhlasan hati. Air hanyalah perantara. Kabar bahwa Abu Nawas berhasil menyembuhkan raja tersebar ke seluruh kota. Pasar menjadi geger. Air Abu Nawas bisa menyembuhkan raja. Cepat beli, sebelum kehabisan. Setetes 1 dirham. Mahal? Tidak apa-apa. Daripada mati sakit. Abu Nawas mendadak menjadi orang paling dicari di Baghdad. Antrian panjang terbentuk di depan rumahnya. Ada yang membawa botol, kendi, bahkan ember. Semua ingin membeli air penyembuh Abu Nawas. Namun, yang lucu adalah Abu Nawas tetap mengambil air dari sungai yang sama. "Wahai Abu Nawas," tanya seorang pemuda, "bukankah ini hanya air biasa?" "Tentu saja," jawab Abu Nawas dengan jujur. "Tapi air ini menjadi luar biasa karena kalian percaya. Kalau kalian tak percaya, silakan minum air sumur rumah sendiri, siapa tahu sembuh." Orang-orang terdiam, lalu tetap membayar tabib-tabib kerajaan merasa tersaingi. Mereka marah besar. "Baginda, jangan tertipu oleh Abu Nawas. Dia hanya menjual air sungai." Namun raja berkata, "Airnya membuatku merasa lebih baik, sedangkan ramuan kalian hanya membuat perutku mual." Para tabib pun merasa dipermalukan. Mereka bersekongkol untuk menjatuhkan Abu Nawas. Kalau dibiarkan, semua orang akan lebih percaya pada airnya daripada pada ilmu kita. Kita harus membongkar penipuannya. Tabib-tabib memohon agar raja mengadakan sidang terbuka. Abu Nawas dipanggil ke istana lagi. "Abu Nawas," teriak seorang tabib, "kau telah menipu rakyat dengan menjual air sungai biasa. Itu bukan ilmu, itu hanya akal-akalan." Abu Nawas menjawab tenang, "Wahai tabib, apakah obatmu menyembuhkan semua orang?" "Tidak semua," jawab tabib itu. "Apakah ramuanmu selalu manjur?" "Tidak selalu." "Kalau begitu, apa bedanya dengan airku?" "Bedanya hanya satu, aku tidak pernah memaksa orang membeli, sedangkan kalian selalu memaksa raja membayar dengan emas dan pajak rakyat." Semua orang di istana terdiam. Kritik Abu Nawas begitu telak hingga para tabib tak bisa menjawab. Akhirnya raja bertanya, "Abu Nawas, katakan yang jujur. Apakah air ini sungguh-sungguh obat?" Abu Nawas tersenyum. "Baginda, air ini hanyalah air biasa. Tetapi ada 3 pelajaran besar yang bisa kita ambil. Kesembuhan datang dari keyakinan. Jika hati yakin, tubuh akan ikut kuat. Jangan terlalu percaya pada kemasan mewah. Ramuan mahal tidak selalu lebih baik dari sesuatu yang sederhana. Kadang yang kita butuhkan hanyalah istirahat dan pikiran tenang. Itulah sebabnya air ini terasa menyembuhkan." Raja mengangguk, lalu tertawa terbahak. "Hahaha, Abu Nawas, lagi-lagi kau mempermainkanku dengan kebijaksanaanmu. Baiklah, mulai hari ini aku akan lebih bijak dalam menilai obat, tabib, dan bahkan diriku sendiri." Setelah beberapa minggu, Raja Harun al-Rashid mulai kepikiran. Abu Nawas menjual air biasa saja bisa jadi kaya raya. Kenapa aku, seorang raja, tidak bisa melakukan hal yang sama? Bukankah rakyat lebih percaya padaku?" Menteri Keuangan yang licik langsung menyambar. "Benar, Baginda. Jika Abu Nawas bisa menjual air untuk dirinya sendiri, mengapa Baginda tidak menjual air untuk kerajaan? Kita bisa menjadikannya pajak baru." Raja pun berseri-seri. "Hahaha, bagus sekali. Mulai hari ini, kerajaan akan menjual air ajaib kerajaan. Siapa yang tidak membeli akan dianggap melawan raja." Raja memerintahkan pelayan mengambil air dari sumur istana.
Lalu air itu dimasukkan ke dalam botol kaca indah, diberi label emas bertuliskan, "Air ajaib Raja Harun al-Rashid, dijamin menyembuhkan segala penyakit, bahkan sakit hati karena jomblo." Menteri Keuangan menambahkan aturan baru, setiap keluarga wajib membeli 1 botol setiap bulan. Pasar pun heboh. Waduh, sekarang air Abu Nawas kalah saing. Tapi air raja lebih mahal, 1 botol harganya 5 dirham. Aduh, kalau tidak beli bisa dianggap melawan raja. Bisa-bisa masuk penjara. Rakyat mulai resah. Mereka terpaksa membeli meskipun tahu air itu sama saja dengan air biasa. Melihat hal ini, Abu Nawas hanya tersenyum miring. "Hah, jadi raja sekarang menyaingiku dengan menjual air. Bagus, bagus. Mari kita lihat siapa yang lebih pandai berdagang." Ia lalu kembali ke pasar dengan membawa kendi baru. Kali ini ia menulis label sederhana, "Air jujur Abu Nawas, air biasa dari sungai, tidak menyembuhkan, tapi menyegarkan." Orang-orang langsung tertawa. Hahaha, Abu Nawas memang ajaib. Ia jujur bahwa airnya tidak menyembuhkan. Justru karena kejujurannya, aku lebih percaya airnya. Alhasil, banyak orang kembali membeli air Abu Nawas, bukan karena percaya khasiatnya, melainkan karena mereka menghargai kejujurannya. Perbandingan pun muncul. Air raja, mahal, dipaksa beli, janji penyembuhan tapi hasil nihil. Air Abu Nawas, murah, tidak dipaksa, tidak janji palsu, dan membuat orang tertawa lega. Rakyat pun mulai berbisik-bisik di warung kopi. Air raja bikin kantong kering, tapi air Abu Nawas bikin hati ringan. Mana lebih manjur? Jelas yang bikin ketawa, bukan yang bikin tertekan. Suatu malam, laporan sampai ke telinga raja. "Baginda, penjualan air ajaib kerajaan menurun. Banyak rakyat lebih suka membeli air jujur Abu Nawas." Raja murka. "Apa? Abu Nawas lagi? Mengapa dia selalu berhasil menyaingiku bahkan dengan cara sederhana?" Namun, di dalam hati kecilnya, raja merasa tertampar. Ia sadar bahwa rakyat sebenarnya tidak butuh air ajaib yang mahal, melainkan kejujuran dan hiburan yang menenangkan hati. Keesokan harinya, raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, katakan padaku, mengapa rakyat lebih memilih airmu yang tidak menjanjikan apa-apa daripada airku yang penuh kemewahan?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Baginda, rakyat tidak haus akan air semata. Mereka haus akan kejujuran. Airku tidak menyembuhkan, tetapi membuat mereka tertawa dan merasa dekat dengan kebenaran. Sedangkan air baginda terlalu dipaksa, terlalu banyak janji, dan terlalu mahal." Raja terdiam. Seluruh menteri pun saling pandang, malu namun tidak berani bicara. Raja akhirnya tertawa terbahak. "Hahaha, Abu Nawas, kau benar. Aku lagi-lagi dikalahkan oleh kelicikanmu yang penuh kebijaksanaan. Baiklah, mulai hari ini, aku hentikan pajak air ajaib. Biar rakyat bebas minum air dari manapun yang mereka mau." Setelah raja menghentikan pajak air ajaib, keadaan pasar air kembali tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba datang utusan dari negeri-negeri tetangga. Mereka membawa berita bahwa para raja dan saudagar elit global juga mendengar kabar viral tentang air penyembuh Abu Nawas dan air ajaib Raja Harun al-Rashid. Mereka pun berpikir, kalau Baghdad bisa kaya hanya dari menjual air, mengapa kita tidak ikut menjual juga? Bukankah air ada di mana-mana? Maka terjadilah fenomena aneh. Seluruh kerajaan di Jazirah Arab mulai memproduksi air versi mereka sendiri. Raja Harun al-Rashid melihat fenomena ini dan mendapat ide. Hahaha, kalau semua orang menjual air,
Kenapa tidak kita adakan saja kompetisi air ajaib sedunia? Biar terbukti air siapa yang paling manjur. Menteri-menteri langsung menyetujui, bukan karena peduli, tapi karena berharap dapat jatah sogokan dari para pedagang air internasional. Undangan pun disebar ke seluruh negeri, dan tentu saja Abu Nawas ikut mendaftar, meskipun airnya paling sederhana. Air jujur dari Sungai Tigris. Hari yang ditentukan tiba. Istana Baghdad dipenuhi pedagang air dari berbagai negara. Stand-stand besar dipasang, penuh dengan botol kaca mewah, kendi emas, hingga wadah perak. Pedagang dari Persia memamerkan botol berhias permata. Pedagang dari India membawa kendi penuh ukiran dewa-dewa. Bahkan ada pedagang dari Romawi yang menjual air dalam gelas kaca tipis, katanya lebih higienis. Sementara itu, stand Abu Nawas hanyalah meja kayu reot dengan kendi tanah liat sederhana. Labelnya tetap sama. Air jujur Abu Nawas, air Sungai Tigris, tidak menyembuhkan, tapi menyegarkan. Orang-orang menertawakan. Hahaha. Mana bisa Abu Nawas menang dengan air biasa? Kompetisi dimulai. Raja menjadi juri utama. Baiklah, setiap pedagang akan menunjukkan khasiat airnya. Kita mulai dari Persia. Pedagang Persia memberi minum air embun pada seorang pria yang sakit perut. Minumlah, niscaya sembuh, katanya. Pria itu minum, lalu tetap sakit perut. Bahkan makin mules. Penonton tertawa. Giliran pedagang India. Ia memberi air kepada seorang wanita yang katanya sering pusing. Setelah minum, wanita itu malah menguap dan tertidur pulas. Tidur pun bisa dianggap sembuh, kata pedagang itu membela diri. Tiba giliran pedagang Romawi. Ia memberi air pada seorang pria botak, mengklaim bisa menumbuhkan rambut. Orang itu menunggu sejam, tapi kepalanya tetap licin mengkilap. Penonton bersorak menertawakan. Akhirnya giliran Abu Nawas. Semua orang menunggu dengan penasaran. Wahai baginda, kata Abu Nawas, airku tidak menyembuhkan. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Ia lalu memberi seteguk air pada seorang pria yang sudah lama murung karena utang. Pria itu meminum air sambil mendengar candaan Abu Nawas. Kalau kau tak bisa bayar utang, jangan khawatir. Utang bisa ditagih berkali-kali, tapi hidup cuma sekali. Jadi santailah. Pria itu langsung tertawa terbahak. Bebannya terasa lebih ringan. Penonton pun ikut tertawa. Suasana istana yang tegang berubah jadi riang. Raja tercengang. Luar biasa. Air Abu Nawas memang tidak menyembuhkan tubuh, tapi menyembuhkan hati dan pikiran. Akhirnya raja mengumumkan pemenangnya. Dengan ini, aku nyatakan pemenang kompetisi air ajaib sedunia adalah Abu Nawas dan air jujurnya. Semua pedagang air mewah terdiam malu. Mereka sadar, meski botol emas dan janji palsu bisa menarik perhatian, tetapi hati rakyat hanya luluh oleh kejujuran dan tawa. Rakyat bersorak gembira. Abu Nawas dielu-elukan sebagai pahlawan rakyat yang berhasil mengalahkan para saudagar serakah dengan cara sederhana.